sesi menulis kurikulum vitae dan juga formulir aplikasi program atau kegiatan ya. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, kita mungkin langsung aja ya bisa dimulai. Jadi sebenarnya acara ini berangkat dari proses ketika saya dan Lena kemarin seleksi para calon peserta kegiatan TOT kepenulisan tentang kekerasan berbasis gender. Jadi ada beberapa nama yang menurut kami itu kalau dilihat dari aplikasinya itu potensial gitu. Jadi dia aktif di organisasi, kemudian punya rencana seperti ini dan seperti itu. Namun kami juga membutuhkan data lain untuk memvalidasi bahwa misalnya calon peserta ini memang benar aktif di satu organisasi, dan kalau misalnya aktif itu mulainya kapan, lalu kemudian tugasnya seperti apa, begitu. Nah, makanya data itu coba kami lihat melalui kurikulum vitae, tapi sayangnya data yang kami butuhkan itu tidak ada di dalam kurikulum vitae. Akhirnya karena kurikulum vitae yang sebenarnya penting itu tidak lengkap, kami harus mengeliminasi nama-nama tersebut meskipun ada potensi. Nah, lalu kami mikir ini berbahaya sekali dalam tanda petik kalau seumpama teman-teman ingin mendaftar program lain yang mungkin lebih bergengsi atau mungkin juga sebenarnya itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman gitu, tapi karena ada dalam tanda petik kesalahan atau mungkin CV yang tidak lengkap gitu ya, atau mungkin isian formulir yang tidak cukup menjelaskan sehingga kemudian teman-teman harus tersingkirkan gitu, tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, di sini bukan berarti kami berposisi sebagai orang yang paling tahu gitu ya, tapi kami hanya ingin berbagi pengalaman di dalam proses kemarin kita menyeleksi. Dan sejujurnya saya juga dapat pengalaman ya, dan juga kesadaran baru atau juga pelajaran bahwa oh ternyata saya kalau mau mengisi formulir aplikasi yang kayak gini tuh ini ya, pembuatannya itu bertanya-tanya ini maksudnya gimana gitu, kenapa seperti ini begitu. Jadi kemudian saya dan Lena mikir oke, berarti besok lagi kalau misalnya kita mau mengisi aplikasi dengan kayak gini gitu, hindari hal-hal semacam ini gitu. Termasuk juga ketika membuat CV gitu, ada bagian-bagian yang kami itu mempertanyakan kok kayak gini kayak gitu. Jadi niatnya ingin ini aja membagi ini ya pengalaman kami selama melakukan seleksi kemarin. Nah, topik diskusi kita pagi ini itu ada dua. Yang pertama menulis CV, kemudian yang kedua mengisi formulir aplikasi. Nah, yang pertama akan dipandu oleh Lena untuk ini ya bagian menulis kurikulum vitae. Silakan Lena. Baik, terima kasih Mbak Isma. Jadi kawan-kawan sekalian, salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking semangatnya kadang begitu langsung saja. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Isma kemarin, sebenarnya program ini lanjutan dari ikutan dari maksud saya ketika kita menyeleksi ada 98 aplikan yang masuk, sedangkan kita waktu itu hanya membutuhkan sekitar 18 orang untuk dapat berpartisipasi di dalam workshop TOT tentang penulisan kekerasan berbasis gender. Nah, di sisi lain juga beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan seleksi ya Mbak Isma ya, terkait dengan program mentoring untuk studi lanjut. Mungkin kawan-kawan masih ingat waktu itu seleksinya dimulai sekitar bulan Mei, dan kami menyeleksi sekitar 15 orang saja untuk bisa bergabung. Nah, dari situ kami lalu belajar juga bahwa ketika kita membuat CV, kawan-kawan kurikulum vitae itu kadang-kadang kita berpikir, aduh kalau sepanjang ini kira-kira
si penyeleksi ini akan membaca atau tidak. Ternyata ketika kita berada di posisi sebagai penyeleksi, kawan-kawan sekalian, kita membaca meskipun kurikulum vitae itu berlembar-lembar misalnya. Malah kita berusaha mencari sedetil-detilnya untuk membedakan mengapa aplikan yang satu ini berbeda atau lebih berpotensi dibanding aplikan yang lainnya. Pertama memang kita melihat kepada formulir pendaftaran gitu ya, formulir pendaftaran dan juga esai yang dibuat, tulisan-tulisan yang dibuat seperti itu. Tapi ketika di dalam formulir pendaftaran yang kemarin di-share itu, ternyata kami tidak menemukan di dalam kurikulum vitae-nya, kami jadi bertanya-tanya dalam tanda kutip, apakah yang bersangkutan, kami percaya pasti dia melakukan itu, tidak berbohong, tidak mungkin. Kenapa yang bersangkutan sampai tidak memasukkan apa yang ia sampaikan di aplikasi di dalam kurikulum vitae? Contoh misalnya, salah satu aplikan mengatakan bahwa dia aktif di dalam suatu organisasi perempuan di suatu daerah. Ketika kami membaca aplikasi tersebut, kami sudah bersemangat sekali seperti itu. Wah, ini merupakan kandidat yang sangat kuat. Lalu kami bandingkan dengan kurikulum vitae yang dikirimkan oleh kandidat tersebut. Ternyata di dalam kurikulum vitae-nya tidak ada sedikit pun menyinggung tentang organisasi perempuan yang ia sebutkan sebagai salah satu poin yang paling kuat di dalam aplikasinya. Nah, itu kan kemudian jadi salah satu poin yang dikurangi akhirnya. Padahal itu adalah salah satu poin terkuat yang kami inginkan yang ada di dalam kandidat yang ada di dalam kurikulum vitae atau ada di dalam keadaan situasi dari si kandidat tersebut. Baik, tidak berpanjang-panjang, saya share screen dulu. Kawan-kawan sekalian, di dalam kita membuat kurikulum vitae itu intinya kita adalah ingin menjual, kan seperti itu ya. Ingin menjual diri kita. Bagaimana caranya kita menjual diri kita sebagai salah satu kandidat agar orang itu dalam tanda kutip mau membeli diri kita ini, mau membeli, mau kemudian menerima diri kita sebagai salah satu entah sebagai penerima beasiswa, entah sebagai pekerja atau yang lain sebagainya. Jadi intinya ketika kita membuat kurikulum vitae ini adalah poin-poin plus yang ingin kita jual dari diri kita, yang kita ingin presentasikan dalam diri kita agar orang mau membeli diri kita tadi. Untuk apa sebenarnya kurikulum vitae ini? Kawan-kawan mungkin sudah tahu bahwa kurikulum vitae ini diperlukan hampir di semua bidang seperti itu ya. Pertama misalnya beasiswa studi lanjut biasanya selalu meminta kurikulum vitae. Lalu ada short course. Nah, short course ini biasanya entah CV, entah kurikulum vitae atau resume. Biasanya mereka meminta salah satu dari dua hal tersebut. Lalu kemudian ketika kita melamar pekerjaan, nah ini juga keadaan-keadaan di mana kurikulum vitae dan resume ini sangat diperlukan. Lalu apa bedanya antara kurikulum vitae atau resume ini gitu kan? Kurikulum vitae itu kan vitae itu kan hidup ya. Kurikulum itu kurikulum a course of a life seperti itu jadinya riwayat hidup lah ya, seperti itu, daftar riwayat hidup begitu. Kalau resume ini lebih kepada riwayat hidup tapi yang khusus seperti itu, namanya juga resume ya, hampir seperti kesimpulan seperti itu. Apa persamaannya? Keduanya sama-sama dibuat untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Kita ingin apa? Lalu kemudian dua-duanya harus dapat mewakili diri kita untuk Putus-putus ya Lennya. Suara Lena putus-putus Len. Kayaknya ada gangguan ini nih koneksi ya.
Dia terlempar rupanya. Kita tunggu ya sampai Lena masuk lagi. Halo Lena. Lena, kamu mute. Halo Len, masih mute. Masih mute, Nan. Oke, iya, ya. sorry, soalnya tadi jaringannya error. Nggak tahu kalau hari Minggu di Barabai sini IndiHome-nya error, jadi ini ganti ke HP aja. Mau Maafkan ya. IndiHome-nya mau libur. Saya lanjut ya kawan-kawan sekalian, tadi sampai buat apa ya? Sampai mana tadi Mbak? Sampai persamaannya dulu ya. Ya. Nah, bedanya jadi kurikulum vitae sama resume ini kan mirip-mirip ya satu sama lain, malah mungkin kita suka bingung gitu kan bedain. Misalnya dari salah satu provider beasiswa itu bilang coba dikirim CV, lalu kita malah kirim resume. Atau salah satu minta resume, kita malah kirim CV. Nah ini kadang-kadang juga fatal gitu ya bagi kita, karena orang melihat kita kok tidak paham ini orang ini bedanya CV dengan resume seperti itu. Saya pernah dulu waktu dinominasikan sebagai salah satu penerima Obama Award ya waktu itu dari East West Center, mereka minta untuk mengirim resume. Nah saya waktu itu salah kirim, saya kirim CV, lalu saya dihubungi oleh salah satu panitianya, kamu salah kirim, ini kamu harusnya kirimnya resume bukan CV yang panjang seperti ini. Oh dari situ saya ternyata saya pikir saat itu antara resume dengan CV ini sama saja gitu kan, hanya beda di penyebutan saja. Ternyata berbeda. Jadi waktu itu saya juga kecele ya. Tapi namanya kita berproses belajar ya. Nah, tadi sebagaimana saya sebutkan, kalau kita kirim CV atau resume itu kita cek di requirement dulu gitu kan. Lihat dulu ini penyelenggaranya minta apa minta CV, apa minta resume. Jangan sampai kayak saya tadi gitu ya, udah bikin panjang-panjang CV-nya ternyata salah. Mereka mintanya resume. Waktu itu mereka melihat dari LinkedIn saya. Nah, ini juga salah satu catatan ya kawan-kawan sekalian, bahwa media sosial itu berperan besar juga di dalam poin-poin ketika kita akan diterima atau tidak oleh salah satu provider beasiswa atau sekolah. Saya cerita sedikit tentang tadi yang Obama Award itu. Ternyata mereka mencari saya itu sudah beberapa minggu gitu kan. Mereka kirim email, ternyata email yang saya pakai waktu itu email lama yang sudah tidak diperpanjang lagi oleh kampus. Waktu itu masih pakai unlam.ac.id. Lalu kemudian bermigrasi menjadi ULM kan. Saya tidak ngeh waktu itu. Pas sudah 2 hari mau ditutup itu nominasinya itu, mereka berhasil menghubungi saya karena waktu itu saya iseng-iseng cek LinkedIn ya, LinkedIn saya itu. Loh, kok ada pesan dari East West Center gitu kan. Terus mereka bilang, Lena gitu kan, ini kami sudah menghubungi kamu kemana-mana. Kami minta kamu untuk mengirimkan resume gitu kan. Karena tidak ada, jadi kami ambil dari LinkedIn ini saja. Nah, itu jadi catatan besar bagi saya karena LinkedIn saya itu tidak lengkap kawan-kawan sekalian. Jadi hanya semacam ya portrayal diri saya yang singkat lah seperti itu. Sekolah, saya tidak menyebutkan S3 saya dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah,
Ditambah lagi kesalahan saya yang paling besar yang seperti saya sebutkan tadi, karena saya panik gitu ya, buru-buru setelah dihubungi itu, mereka mintanya resume, mereka lalu bilangnya apa 2 hari lagi itu tutup gitu kan. Akhirnya saya mengebut apa yang ada gitu kan. Saya tulis CV saya yang cuman beberapa 1 lembar 2 lembar itu yang saya kirimkan. Ternyata salah lagi. Mereka hubungi saya kembali terus bilang, "Lena, ini yang diminta resume bukan CV seperti ini." Akhirnya saya pesimis, tapi ya akhirnya ya seperti itu. Meskipun dinominasikan saya nggak dapat, saya waktu itu mendapat pelajaran yang cukup berharga, yang amat sangat berharga gitu ya, terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi yang pertama cek di requirement tadi, lalu kemudian benar-benar kita perbaharui terus-menerus CV dan kemudian resume kita. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin kawan-kawan masuk ke menti.com dan kemudian gunakan kode sebagaimana yang terpampang di sini. 70496621. Sebentar, saya share lagi ya. Mana ini? Coba kawan-kawan buka menti.com. Ini ya tulisannya ya. Iya, sebentar saya share lagi ininya. Nah, ini. Nah, coba kawan-kawan buka menti.com dan kemudian apa namanya? Gunakan kode yang terpampang di situ 70496621. Apa saja menurut kawan-kawan yang harus ada di dalam CV? Silahkan diketik di situ. Menti.com. Bukan Mentimeter ya? Menti.com. Bisa nggak teman-teman sekalian? Enggak, ini kayaknya yang benar Mentimeter. Bukan Mbak, menti.com. Kalau Mentimeter sayanya. Tapi kalau kawan-kawan menti.com. Oh, oke. Apa saja menurut kawan-kawan yang harus ada di dalam sebuah kurikulum vitae? Nah, ini sudah ada yang masuk. Ada yang menulis karya tulis, background pendidikan, kemudian pengalaman kerja, pendidikan, nama, iya tentu ya, nama, usia. Wah, menarik ini usia. Data, pengalaman kerja, data pribadi. Data pribadi ini seperti apa ini? Nomor kartu kredit. Enggak, Mbak, bercanda. Pengalaman organisasi, background pendidikan, masih ada yang masuk ini kayaknya yang menulis. Oke, kita sampai di sini dulu. Apa saja menurut kawan-kawan yang harus ada di dalam sebuah CV? Rata-rata pasti menyebutkan nama di sini ya. Nah, ini yang sering kita kita masukkan ke dalam CV itu yang pasti itu. Kalau menurut kawan-kawan di sini adalah nama, identitas pribadi tentu saja. Lalu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, status pernikahan. Nah, ini menarik. Apakah status pernikahan ini perlu atau tidak kita masukkan? Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Apakah perlu atau tidak? Foto. Foto. Bagaimana kalau misalnya warna kulit? Nah, ini menarik karena agak rasis jadinya ya. Identitas diri dan kontak, background pendidikan, karya tulis, expertise, riwayat publikasi, link ke akun sosial media, GS.
GS apa itu, Mbak? GS. Foto. Apa perlu kita menyertakan foto? Google Scholar kali Mbak Lena. Oh, GS. Google Scholar. Oke. Google Scholar. Ya, oke. Baik kawan-kawan sekalian, kita kembali lagi. Apa saja sebenarnya yang perlu ada di dalam kurikulum vitae? Apa yang perlu ada di dalam kurikulum vitae ini bervariasi ya, tentu saja tergantung kepada seberapa banyak hal yang bisa disertakan oleh individu tersebut di dalam kurikulum vitae. Misalnya ketika dia tidak memiliki apa misalnya di sini terkait dengan akun sosial media misalnya dia tidak punya, lalu dia tidak sertakan. Nah, itu tentu beberapa pilihan. Nah, kita lihat lagi. Bentar, saya stop share. Nah, apa saja sebenarnya yang harus ada di dalam CV? Kita lihat dulu sebenarnya CV itu apa gitu kan ya. Ini saya ambil dari ucdavis.edu. Kalau kurikulum vitae menurut website ini dia menekankan kepada pencapaian akademis seperti itu. Apa saja pencapaian akademis kita. Pendidikan kita tentu saja harus disertakan di sini di dalam kurikulum vitae. Kemudian biasanya CV ini digunakan untuk aplikasi atau melamar posisi-posisi di dalam dunia akademisi. Misalnya untuk fellowship juga dan juga untuk grants atau funding seperti itu ya, beasiswa, dana penelitian dan lain sebagainya. Nah, panjangnya sebenarnya seberapa seperti itu ya. Ada yang pendek sekali, misalnya kayak saya kemarin itu pendek sekali, cuma 2 halaman. Lalu ada punya Mbak Isma, itu panjang sekali, seperti nanti kita lihat ada sekitar berapa Mbak Isma? 19 halaman ya. Nah, akan tetapi iya 19 halaman kayaknya. Nanti deh kita lihat. Jadi panjangnya ini kawan-kawan tentu ya berbeda-beda ya masing-masing individu. Ada yang experience-nya pengalamannya itu mungkin udah panjang sekali gitu ya. Dia magang di mana, pernah diterima di fellowship apa dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus memasukkan a complete list, daftar lengkap dari publikasi kita, poster dan juga presentasi kita di mana. Ini ternyata penting sekali untuk melihat sejauh mana keaktifan kita selama ini seperti itu. Ada yang menarik, kawan saya bercerita gitu kan ya, dia melamar salah satu posisi, lalu ada tahun berjarak, misalnya dia aktif sekitar tahun 2010 lah ya, dia aktif tahun 2010. Lalu kemudian dari CV-nya tersebut ada jeda sekitar 4 tahun, baru kemudian dia muncul lagi ada kegiatan-kegiatan. Nah, ternyata hal-hal begini dipertanyakan juga sama pewawancaranya. Ini kamu 4 tahun kemana saja, ngapain saja gitu kan ya. Meskipun ya kita tentu kita bisa saja bilang selama 4 tahun itu saya fokus di hal-hal yang personal misalnya. Tapi itu tentu kita harus siap ketika kita memang dalam berapa tahun itu ada gap-gap tadi seperti itu. Kemudian biasanya untuk CV itu selalu diawali setelah nama dan seterusnya itu diawali dengan pendidikan seperti itu. Nah, ini ada yang di sini disarankan untuk memasukkan nama supervisor kita atau advisor kita dan kemudian judul dari tulisan-tulisan karya tulis ilmiah kita. Bisa di sini misalnya kalau di dalam pendidikan tinggi mungkin kita cantumkan skripsi kita, lalu tesis kita dan juga disertasi kita. Terutama ketika kita melamar untuk hal-hal yang bersifat akademia tadi untuk mendapatkan beasiswa, terutama juga untuk mendapatkan fellowship misalnya. Karena mereka akan melihat dari situ konsistensi kita bergerak di mana, bidang-bidang yang kita tertarik itu apa. Bahkan ada yang mencantumkan research interest gitu kan ya. Interest kita di dalam penelitian itu di mana. Jadi intinya di dalam CV ini adalah selengkap mungkin apapun hal-hal kecil yang bahkan mungkin kita kira tidak penting, misalnya kita menghadiri sebuah seminar gitu kan ya.
ya kita cantumkan saja, apalagi kalau seminarnya itu baik online ataupun offline itu diselenggarakan oleh salah satu badan yang established gitu ya, yang well established, yang memang diakui oleh secara nasional, regional, atau bahkan mungkin internasional. Nah, kalau resume ini dia menekankan kepada skills. Ini kalau resume ini lebih kepada kita mau apa, kita daftar untuk apa. Misalnya tadi seperti yang saya ceritakan tadi, di dalam Obama Award itu inti dari kegiatan mereka, dari award mereka itu adalah untuk diberikan kepada nominator atau calon-calon kandidat yang banyak bergerak di bidang kemasyarakatan. Nah, di dalam resume saya itu tentunya harus menekankan. Jadi saya tidak menjelaskan tentang tulisan-tulisan dan segala macam publikasi saya, tapi saya lebih menekankan bahwa saya aktif di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan voluntary work seperti itu. Jadi tergantung kepada posisi apa yang ingin kita capai. Nah, biasanya tadi dia digunakan untuk melamar posisi-posisi di dalam industri seperti itu, non-profit dan public sector. Nah, ini tidak boleh panjang, is no longer than 2 pages gitu kan ya. Paling ya sedikit-sedikit lah kita tambahkan kalau memang relevan dengan apa yang ingin kita lamar tersebut. Nah, after 1 year dan seterusnya, pokoknya kita menjelaskan diri kita secara singkat yang dihubungkan dengan posisi yang kita lamar tadi. Misalnya tadi seperti saya sebutkan, saya dinominasikan untuk Obama Award, berarti saya harus menekankan bahwa saya sepanjang dari tahun sekian sampai sekian itu, saya aktif di masyarakat ini, mempromosikan ini, dan kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini. Seperti itu. Nah, kita masuk tadi apa saja yang di dalam kurikulum vitae. Tadi kawan-kawan sudah menjawab nama, ya tentu saja ya identitas lengkap. Nama, alamat seperti itu harus disebutkan. Apakah kita perlu mencantumkan tanggal lahir? Nah, iya, kita cantumkan saja tanggal lahir kita, itu wajib lah ya seperti itu, karena untuk melihat, apalagi untuk grants atau posisi-posisi yang mencantumkan pembatasan-pembatasan umur seperti itu. Lalu email, nah ini saya kasih tanda besar aktif. Emailnya harus aktif ya kawan-kawan sekalian, jangan sampai kejadian kayak saya tadi itu. Ternyata email saya yang dihubungi oleh pihak panitia itu tidak aktif, karena saya mencantumkan email yang tidak aktif itu di dalam LinkedIn saya, di dalam LinkedIn saya itu tidak saya cantumkan email yang aktif, tidak saya perbaharui, saya malah mencantumkan email yang lama. Ujung-ujungnya waktunya tinggal 2 hari baru mereka bisa menjangkau atau reach out ke saya seperti itu. Lalu juga nomor HP yang aktif. Nah, ini harus kita cantumkan, lalu alamat lengkap. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau misalnya terkait dengan alamat lengkap ini harus kita perhatikan terkait dengan posisi yang kita lamar tadi ya. Pertama misalnya ketika kita mencantumkan bahwa kita banyak bergerak di contohnya misalnya di organisasi perempuan. Misalnya kita bergerak di organisasi perempuan, di mana kita tahu bahwa poin organisasi ini merupakan poin yang kuat di dalam posisi tersebut, di dalam penerimaan posisi tersebut. Ketika kita mencantumkan alamat lengkapnya, misalnya kita mencantumkan alamat lengkap kita di Jawa, tapi organisasi di mana kita berusaha menekankan itu adalah strongest point kita, itu ternyata alamatnya di Banjarmasin misalnya. Nah, ini biasanya penyeleksi itu akan melihat ini kok alamat lengkapnya domisilinya kok di Jawa ya, sedangkan dia menekankan bahwa dia aktif di organisasi perempuan yang ada di Banjarmasin. Kok tidak nyambung ya, ini seperti itu. Kecuali kita dapat menjelaskan nantinya. Akan tetapi ingat, karena kita hanya diwakili oleh beberapa lembar kertas itu, ya sebisa mungkin kita cantumkan yang memang related dengan poin-poin terkuat kita tadi. Lalu kemudian, nah ini URL atau web atau YouTube atau LinkedIn kita. Boleh tidak mencantumkan Facebook? Boleh-boleh saja kita mencantumkan Facebook, dengan catatan di Facebook kita itu sudah kita posisikan sedemikian rupa, isinya tidak curhat
galau-galau yang membuat kita terlihat tidak profesional. Apalagi misalnya di dalam YouTube kita di dalam Facebook kita itu kita menuliskan ada ujaran-ujaran kebencian misalnya terhadap satu kelompok tertentu atau apalah seperti itu. Nah, itu juga sering menjadi perhatian. Kawan-kawan sekalian, kadang-kadang ini penyeleksi saya kemarin dengan Mbak Isma itu ya, di dalam CV itu tidak menemukan secara lengkap apa yang ingin kami cari. Kami lalu berusaha mencari di Google. Kami cari di Google, ini unstable lagi ya. Kami cari di Google, lalu ketemulah media-media sosial. Nah, itu juga sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan juga kawan-kawan sekalian. Jadi, itu tadi, hati-hati seperti itu ya di dalam kita bermedia sosial. Lalu diikuti dengan pendidikan formal. Pendidikan formal ini ada tips dimulai dari yang tertinggi, karena itu yang paling menarik kan ya dari awal. Oh, yang tertinggi apa? Misalnya S2. S1 itu yang tertinggi, itu yang dicantumkan lengkap dengan disertasi lengkap dengan skripsi atau tesis atau disertasi kita, baru turun ke bawah bolehlah sampai SD. Nah, saya tidak menyarankan ya sampai SD, tapi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kawan-kawan ingin menjual poin dalam artian saya bergerak di dalam bidang keagamaan itu sudah lama misalnya. Lalu kawan-kawan cantumkan pesantren di mana kawan-kawan itu sekolah. Nah, itu boleh-boleh saja menurut saya. Akan tetapi kalau sampai SD itu tidak perlu, apalagi sampai TK gitu kan ya, tidak usah lah. Paling tidak sampai pendidikan menengah saja. Pendidikan informal itu juga dicantumkan di dalam CV karena tadi ya selengkap-lengkapnya. Kursus apapun cantumkan saja, terutama yang relevan gitu ya. Terutama jika kawan-kawan pernah mendapatkan kursus-kursus di luar negeri baik online maupun offline. Jadi ada satu tips juga yang menarik untuk memperindah CV kita ini. Kita ikuti saja kursus-kursus online yang memang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga bonafit. Sekarang kan sudah banyak yang gratis ya, misalnya IDX. IDX itu kan dia menyelenggarakan kursus-kursus pemikiran-pemikiran, misalnya mau tentang teori keadilan atau apalah, tentang gender dan lain sebagainya, itu ada di situ. Nah, kita kan tinggal daftar saja ya. Kita ikut saja di situ yang gratis-gratis di situ. Kita cantumkan saja bahwa kita pernah mengikuti kursus ini gitu. Itu salah satu cara untuk memperindah portofolio kita, memperindah portofolio atau CV kita ini. Lalu kemudian riwayat pekerjaan. Kita cantumkan saja untuk memperlihatkan kita bergerak di bidang mana. Lalu ini penting sekali kawan-kawan sekalian, organisasi. Nah, organisasi ini juga memperlihatkan bahwa kita adalah satu yang pertama, dan bahwa kita memang bergerak selama ini tidak hanya untuk diri kita, melainkan untuk orang lain juga gitu kan. Salah satu yang menjadi poin penting di dalam penyeleksian kami kemarin itu adalah apakah mereka mengikuti organisasi atau tidak. Karena waktu itu saya dengan Mbak Isma kan inginnya ketika kawan-kawan melamar untuk acara untuk workshop TOT ini tidak berhenti di kawan-kawan saja, melainkan juga disebarkan nantinya ke kawan-kawan di komunitas kawan-kawan sekalian. Jadi kalau misalnya tidak ada organisasinya, nah ini dipertanyakan juga, terutama apakah dia bisa bekerja dalam tim atau tidak. Itu juga menjadi pertanyaan jika tidak ada organisasi. Ini kami anjurkan sekali ya untuk terlibat di organisasi apapun itu, terutama yang relevan, yang memang berkaitan dengan kerja-kerja kemasyarakatan. Nah, lalu daftar publikasi. Nah, ini penting juga, sangat penting malah, apalagi kita ingin melamar beasiswa misalnya. Itu akan memperlihatkan kita research interest kita di mana. Lalu penghargaan. Penghargaan apapun kita tulisnya. Ya, tentu bukan penghargaan memasukkan benang dalam jarum misalnya ya. Tidak seperti itu, melainkan penghargaan yang sifatnya itu memang terakui gitu ya, diakui. Lalu afiliasi kita kemana? Apakah kita di kampus kah? Atau di suatu lembaga penelitian kah? Atau di pesantren kah? Atau di SD atau apa, itu dicantumkan juga. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan ya.
dalam catatan itu jika relevan. Pertama, referensi. Referensi ini misalnya kita sertakan saja, kita tuliskan saja di situ referensi bisa diminta gitu kan jika memang diperlukan, atau kita sertakan saja referensi di situ misalnya dari ketua organisasi kita atau dari dekan atau dari siapa. Nah, ini juga list of travel ini juga menarik ya. List of travel ini beberapa orang mencantumkan bahwa mereka di dalam CV mereka sudah melakukan perjalanan kemana, ke negara-negara mana. Nah, ini untuk melihat keaktifan tadi sebenarnya, tapi ini jika relevan saja. Lalu daftar seminar yang pernah diikuti. Nah, daftar seminar ini dalam kaitannya maksud saya tadi terkait dengan jika seminar itu memang relevan dengan apa yang kita lamar, itu kita cantumkan saja sebanyak-banyaknya. Kita ngikut 100 online gitu ya, kalau kita bisa masukkan ya kita masukkan saja, tapi ya dipilah-pilah tadi sekiranya mana yang memang terlihat bonafit, terlihat relevan. Nah, ini don'ts. Jangan sampai kita cantumkan di dalam CV kita itu apa yang tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Tadi sebagaimana saya contohkan, dia menyebutkan bahwa terlibat di dalam organisasi perempuan di dalam aplikasinya. Ternyata di dalam CV-nya itu tidak ada sama sekali terkait dengan terkait dengan organisasi perempuan itu. Kita sudah mencari kemana-mana. Lalu misalnya di dalam aplikasinya dia mencantumkan bahwa sebagai seorang guru saya bla 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 misalnya. Tapi ternyata di dalam CV-nya dia pendidikannya hanya sampai dia mencantumkan tingkat menengah saja gitu kan ya. Sehingga kita bertanya-tanya loh, dia mencantumkan sebagai guru di sebuah SMA negeri, apakah misalnya memungkinkan dia honorer saja atau apa? Jangan sampai si penyeleksi ini menjadi berandai-andai sendiri seperti itu ya. Kalau andai-andainya bagus ya bagus, tapi kalau andai-andainya malah wah jangan-jangan dia tidak begitu gitu kan ya. Itu menjadi kurang gitu kan poin-poin kawan sekalian. Lalu nah ini salah ketik ini jangan sampai sekali-kali kita salah ketik. Terutama juga terkait dengan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Jangan sampai kita misalnya menulisnya huruf besar semua. Nah, ini kan fatal ya ketika kita menulis CV itu huruf besar semua. Kami juga menemukan di dalam beberapa CV kawan-kawan sekalian itu banyak sekali yang salah ketik, bahkan ada yang salah ketik sekolahnya, kemudian salah ketik macam-macam lah salah ketik yang ada kemarin itu. Nah, lalu ketika kawan-kawan sudah selesai misalnya CV-nya, lalu ingin dikirim segera, jangan lupa diperiksa. Jangan sampai tidak memeriksa kembali sebelum dikirim. Jadi ada cerita kemarin itu di dalam CV yang kawan-kawan kirimkan itu ada salah satu kandidat di dalam aplikasinya itu bagus sekali. Itu sudah hope gitu ya, sudah tinggi sekali ekspektasi kita terhadap salah satu kawan ini. Wah, ini masuk ini Mbak Isma, saya bilang. Terus kita coba cari CV-nya. Kan kita lihat di CV yang masuk, kok tidak ada. Sedangkan kan dia link terhubung langsung kan antara aplikasi dengan CV-nya tadi. Kenapa tidak ada? Karena begitu dibuka, ternyata dia mengirimkan artikel tentang tulisan salah satu seseorang gitu ya. Terus kita jadi, loh jangan-jangan dia ini salah kirim. Jadi dia maksudnya mengirim CV, ternyata yang dia kirimkan adalah artikel. Bukan diri dia lagi gitu kan ya. Artikel tentang orang lain. Salah satu jurnal seperti itu. Jadi kita, loh ini orang salah kirim sepertinya gitu kan ya. Nah ini kenapa bisa terjadi begitu? Berarti dia tidak memeriksa kembali sebelum dikirim. Salah satu yang gampang itu ya untuk memeriksa kembali itu kan upload ya. Ketika kita mau upload misalnya karena kemarin ibuku sekolah lagi melalui Google Form, begitu kawan-kawan upload atau unggah, download kembali dulu, diunduh lagi dulu, karena untuk melihat betul tidak itu yang dikirimkan. Jangan-jangan salah penamaan gitu kan ya, kita menamakannya CV ternyata isinya apa gitu ya, atau malah CV orang lain yang terkirimkan. Nah ini fatal sekali seperti itu ya. Saya juga cerita salah satu pengalaman
tidak mengenakan saya. Waktu itu saya melamar pekerjaan ya, waktu selesai tamat S2, saya melamar pekerjaan di Jakarta. Karena waktu itu CV yang baru saya buat itu berhubungan dengan salah satu beasiswa yang saya terima di East West Center juga tahun 2008. Saya mengirimkan CV itu menjelaskan kerja-kerja saya di pesantren gitu kan. Sedangkan saya melamar pekerjaan itu di salah satu institusi hukum. Jadi si penyeleksi itu menghubungi saya, ini kenapa kok CV-nya isinya tentang pesantren saja. Lah itu kan berarti saya tidak memeriksa ya apa isi CV saya, ya otomatis saya tersingkirkan begitu ya. Belum apa-apa sudah disingkirkan penyeleksi. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya sharing dengan kawan-kawan sekalian. Mari kita diskusi saja ya selanjutnya. Kira-kira mana yang menurut kawan-kawan, oh Mbak, seharusnya bukan itu Mbak, seharusnya yang ini misalnya, atau ada saran-saran yang lainnya. Mungkin begitu saja Mbak Isma. Saya kembalikan lagi ke Mbak Isma. Mbak Isma. Terima kasih Lena. Baik, ini ya banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita menulis CV dan juga sampai pada ketika kita mau upload CV itu. Langsung saja ya kita selanjutnya kita sharing Mbak Isma aja langsung. Oke, iya. Ini cerita baru tentang nanti habis kesalahan itu ya. kita diskusi ya. Cerita tentang kesalahan, saya tuh pernah mengirim aplikasi untuk lowongan kerja. Jadi karena sering melakukan lamaran atau mengirim lamaran ke banyak lembaga gitu ya. Dan biasanya saya menggunakan template yang sudah ada gitu. Jadi pakai yang sudah sempat saya kirim, kemudian tinggal memodifikasi. Salah satunya adalah kepadanya itu saya ganti. Nah, waktu itu saya tuh lupa mengganti kepadanya. Jadi lamaran itu harusnya saya kirim ke ibuku sekolah lagi gitu ya. Tapi kepadanya saya tulis kepada Isais begitu. Tapi saya tidak tahu apakah mereka memperhatikan itu. Cuman saya tetap dipanggil untuk interview meskipun hasil akhirnya tidak diterima ya. Tapi itu menurut saya sih agak ini juga fatal. Baik teman-teman, saya akan berbagi sedikit tentang mengisi formulir aplikasi. Oh ya, ini Lena ada yang di chatbox. Barangkali ada contoh CV yang baik, Mbak. Tadi lupa ya. Oh iya lupa tadi mau di-share ya. Ini kawan-kawan sekalian saya share dulu ya. Iya, di-share aja dulu. Iya. Lupa tadi Allah. Karena tadi ada bel ya, terus jadi kelupaan ya. Bentar. Ini. Bukan. Mana CV-nya Mbak Isma? Nah, ini dia. Enggak semuanya kan itu. Ini adalah CV-nya, salah satu CV yang bagus menurut saya ya, menurut kami. CV-nya Mbak Isma. Sekalian juga tadi ada yang menanyakan kira-kira personal information atau detail yang ingin disampaikan itu apa gitu ya. Ini coba kita lihat punya Mbak Isma. Punya Mbak Isma ini menarik ya. Pertama karena dia tidak mencantumkan nama gitu ya. Sorry ya, nggak apa-apa lah Mbak ini. Personal information kita skip saja ya. Yang penting ada address, ada mobile WhatsApp, email, kemudian jenis kelamin, seksnya, lalu status menikah, nationality, dan language. Ini Mbak Isma dalam kaitannya melamar ke luar negeri seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, professional appointment, sekarang sedang apa? Lalu kemudian pendidikan. Nah, ini dari yang tertinggi tadi sebagaimana yang kami sampaikan, dari PhD-nya, lalu kemudian dari MA, S2, sampai kemudian S1. Mbak Isma tidak menyebutkan pendidikan menengah karena tidak relevan memang ya. Tapi ketika kita melamar untuk hal yang menurut kita itu relevan sekali terkait dengan misalnya salah satunya IMAP itu relevan nggak Mbak kita sertakan bahwa kita di pesantren misalnya. Itu menurut saya salah satu hal yang relevan. Lalu ini ada honors, awards, grants, and fellowships. Ini panjang ya, sebagaimana saya sebutkan tadi ini ada berapa 9 halaman.
Nah, ini detailnya disebutkan. Kalau kita sebentar kawan-kawan tadi ini. Nah, kalau kita perhatikan ini Mbak Isma tidak menyebutkan judul penelitiannya karena mungkin tidak dianggap tidak perlu. Tapi tadi ada beberapa posisi yang meminta untuk itu. Misalnya ketika kawan-kawan mengirim CV untuk melamar S3 di salah satu universitas di luar negeri misalnya. Nah, mereka biasanya atau di dalam negeri ya. Mereka biasanya meminta sekali tulisan-tulisan kita itu apa, tentang apa, gitu. Terutama tulisan-tulisan sebagai tugas akhir di sini. Saya dulu melamar di UNSW itu mereka minta ini kamu nulis apa waktu S2-nya, S1-nya kamu nulis apa, gitu kan. Kayak judul ini ya, judul disertasi atau judul judul ininya ya. disertasi, judul tesis itu dicantumkan. Begitu juga kalau ngelamar fellowship atau itu juga bisa masuk di ini lain di apa namanya di itu kalau udah publish ya. Kalau udah publish kan masalahnya kalau belum publish kan zaman kita skripsi kan nggak publish Mbak. Iya. Iya kan. Nah ini publikasi disertakan, ini banyak sekali publikasi Mbak Isma, artikel. Enggak banyak. Wah ini menarik Mbak Isma, saya agak kurang terperhatikan terkait dengan in progress di sini. Artikel yang sedang ditulis. Ya. Ini bagus sekali ya kawan-kawan ya. Ini salah satu ide yang menarik bahwa kita sedang menyelesaikan artikel ini, itu meskipun belum publish ya kita tulis saja gitu kan ya. Atau kalau artikel itu sudah selesai ditulis dan sudah dimasuk di jurnal misalnya ya. Itu bisa ditulis forthcoming gitu. Oh iya, forthcoming ya. Book chapters. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambarkan gitu ya, sosok Mbak Isma ini, dia konsisten di dalam hal penulisan mungkin. Iya. Dan kemudian tentang perempuan. Nah, di sini para penyeleksi sudah melihat gitu kan ya. Ini essays and short stories. Sedikit. Nah, invited presentation. Invited presentation sudah panjang, banyak sekali. Jadi kalau saya kan pernah tanya ya sama senior saya, karena saya waktu itu melihat CV-nya Habib Aji ya, Mas Ismail Fajri Alatas. Saya melihat di situ ada invited presentation sama refer presentation. Saya tanya sama senior saya, apa sih bedanya dua ini gitu. Jadi kalau yang invited itu memang kita diundang, tapi kalau refer presentation itu ketika kita misalnya presentasi di conference gitu. Karena kalau di conference kan kita sebenarnya nggak diundang ya, tapi kita memang ngelamar ya. Ngelamar untuk presentasi. Dan saya memang punya CV, ini ada yang tanya ya dari Ana. Saya punya paling nggak 2 macam CV. Yang pertama itu CV yang saya pergunakan untuk melamar pekerjaan. Kemudian yang satunya untuk melamar kayak fellowship gitu ya, program fellowship gitu. Nah, bedanya kalau yang di lamaran pekerjaan itu yang saya taruh di atas setelah education itu adalah in employment history. Jadi pengalaman kerjanya saya taruh di atas, tapi kalau yang untuk fellowship ini karena track record mungkin ya yang diperhatikan itu adalah misalnya berkaitan dengan award atau scholarship yang pernah kita bikin, maka saya taruh bagian itu di bawah education. Nah, sementara employment-nya saya taruh di belakang gitu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Ana ini ya, apakah selalu membuat CV baru untuk tujuan yang berbeda-beda ya? Karena itu tadi kita penekanannya di mana gitu kan? Kita mau menjual diri kita itu untuk apa? Apakah untuk pekerjaan? Apakah untuk fellowship? Apakah untuk beasiswa sekolah lanjut gitu misalnya? Itu
tergantung dengan penekanan-penekanan tadi. Misalnya tadi ketika untuk sekolah lanjut ya kita tekankan terkait dengan tulisan-tulisan disertasi kita, disertasi tesis kita, skripsi kita misalnya. Ketika tidak, maka cukup dengan pendidikan tadi saja gitu ya Mbak Isma, hanya S3 di mana, S2 di mana begitu. Jadi memang bervariasi gitu ya. Nah, ini ada teaching experiences. Nah, ini ada riwayat pekerjaan. Nah, ini kita masukkan juga. Apapun gitu ya, yang menurut kita kadang ini kok biasa saja sih riwayat pekerjaan kita. Ya masukin saja gitu kan. Tulis. Ya kan Mbak ya. Meskipun cuma sebentar gitu ya, ya kita masukin saja. Nah, ini panjang sekali memang punyanya Mbak Isma. Karena serabutan itu apa, Len? Jadi nah, enggak lah. Ini ada professional services. Nah, ini Mbak dengan Isma. apa PNS yang apa ininya? Mbak Isma, ini coba Mbak Isma professional services dengan employment history. Jadi dan teaching experiences. Nah, ini ternyata Mbak Isma membedakan gitu ya, membedakan. Untuk penekanannya di mana. Meskipun sebenarnya itu bisa masuk kategori yang sama ya. Mungkin kalau yang profesional services itu memang berbeda dengan employment history. Kalau employment history kan memang kita dibayar gitu ya, tapi kalau professional service itu lebih kayak voluntary gitu. Ya, pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau dosen semacam pengabdian masyarakat gitu. Jadi kayak ya lebih sifatnya itu kayak aktivitas sosial gitu. Terus juga Terus juga ini ya, kalau teaching experience itu kenapa saya sendirikan, karena memang di situ terutama untuk melamar posisi sebagai misalnya kayak asisten profesor misalnya, atau mungkin sebagai lecturer, dosen gitu, itu penting untuk menonjolkan pengalaman mengajar kita gitu. Iya, betul. Nah, sementara kalau pengalaman mengajar saya kan ini ya sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan dosen jalanan gitu ya. Artinya tidak bekerja di satu institusi kayak misalnya di kampus atau apa, ya itu nggak apa-apa menurut saya. Saya tuliskan aja di situ karena di situ saya benar-benar melakukan ini ya proses pembelajaran gitu, dari designing modul misalnya, dan juga mendeliver materi di dalam kelas gitu. Oke. Ini juga ada pertanyaan ini Mbak Isma, terkait dengan CV-nya Mbak Isma ini boleh dikirim atau tidak? Nanti ya kita email saja, tapi dengan mungkin dicoret-coret dulu lah, maksudnya dihapus terkait dengan identitas. Ya Mbak Isma, nanti kita tindak lanjuti terkait dengan ini. Terus di sini ada pertanyaan ini terkait dari Mbak Sri Melinda. Setahu saya CV itu menggunakan template-template yang berwarna itu, apalagi kalau kita pakai punyanya bawaan Canva dari Microsoft Word ya. Atau Canva juga Canva. Banyak itu Len. Atau punya Canva atau dari Microsoft Word. Ini saya sambil lihat bayi saya. Nah, itu biasanya mereka berwarna-warni. Nah, itu kalau menurut hemat saya, nanti coba ditambahkan Mbak Isma. Ya itu tadi tergantung apa yang ingin kita lamar, gitu kan ya. Kalau misalnya itu adalah industri kreatif gitu ya, ya memang harus semenarik mungkin. Tapi kalau CV-CV yang lembaga-lembaga akademis seperti itu, menurut saya jangan gitu ya, nggak usah lah kita pakai yang berwarna-warni. Dulu saya juga pernah kayak begitu, warna-warni gitu kan, pakai template-template yang menarik. Itu menurut saya kalau kita tidak hati-hati, template tersebut malah memperlihatkan kita tidak profesional gitu kan. Karena kadang kelihatan malah jadi ini kok orang tidak bersusah payah hanya memakai template-template. Nah, apalagi ya template dari Words dan lain-lain itu kan terkenal ya. Maksudnya tidak mungkin hanya kita yang memakai gitu ya. Pasti banyak yang juga memakai itu. Ya kita usahakan berbeda gitu kan ya. Kalau plain seperti ini menurut saya lebih detail dan lebih terlihat profesional seperti itu ya.
tadi ini nih, Mbak pengen nangis guling-guling. Iya Mbak, saya juga pengen nangis guling-guling ini lihat CV-nya Mbak Isma. Kenapa? Nah tadi kawan-kawan, sebenarnya tips yang tadi saya disampaikan itu juga menarik sekali. Kalau misalnya ingin menambahkan gitu ya, saya pernah menambah waktu itu lagi rame tentang reference manager. Saya ingin memasukkan terkait dengan, saya ingin memperlihatkan bahwa sebagai dosen, saya juga familiar sekali dengan reference manager ini dan bisa gitu ya. Lalu saya ikut pelatihan Mendeley. Dan saya minta di mendeley.com-nya itu untuk di-recognize sebagai salah satu pelatih Mendeley profesional. Dan itu gratis gitu ya. Padahal cuma ikut terus berlatih sedikit-sedikit. Terus saya dikasih itu tadi. Nah, itu ternyata program yang saya ikuti itu yang memberikan saya predikat pelatih Mendeley profesional itu membuat saya lalu banyak diundang di kampus-kampus gitu ya. Karena dilihat oh ini orang profesional gitu kan dalam Mendeley itu. Padahal itu diikuti secara online dan berlatih. Lalu hanya mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, itu menurut saya begitu juga dengan EDX misalnya. Itu kan banyak sekali kursus-kursus yang memperlihatkan bahwa kita tertarik dengan interest apa, tertarik dengan isu apa seperti itu. Nanti mereka akan mengeluarkan sertifikat. Memang kalau misalnya kita minta sertifikatnya berbayar, tapi kalau kita hanya sebagai tanda lulus saja itu kan tidak berbayar. Jadi itu bisa kawan-kawan tambahkan ini di dalam CV kawan-kawan sehingga bisa sepanjang dan semenarik punyanya Mbak Isma ini. Ya Mbak Isma. Udah, sekarang ganti resumenya. Resume saya perlihatkan. Aduh, resume. Ini resume saya ya, tapi ini yang dipakai waktu itu untuk ini. Nah, ini adalah resume yang saya pakai untuk melamar yang saya ceritakan tadi yang nominasi Obama Award itu. Dan ini juga saya ini kan untuk salah satu program di Sydney waktu itu ya. Jadi ini singkat sekali nih, coba lihat cuman 2 halaman. 2 halaman ya. 2 halaman singkat sekali. Jadi penekanan saya hanya pada education saya, pendidikan. Lalu award saya tekankan di sini ini gitu kan ya. Untuk memperlihatkan ya saya terdidik gitu aja. Lalu saya sertakan, nah di sini saya menekankan di sininya nih. Nah, community and voluntary work. Ini masih ngaco sekali bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini saya tambahkan waktu itu ini baru saja saya tambahkan tadi ya yang founder Ibu ke Sekolah Lagi ini. Nah, ini singkat sekali lalu di akhirnya saya tambahkan referensi available upon request gitu ya. Nah, ini bedanya tadi dengan CV. Kalau CV tadi kita sertakan semuanya, tapi kalau untuk resume sesuatu yang hanya relevan saja. Yang mana yang kira-kira relevan? Itu saja sebenarnya yang kita sertakan. Nah, ini juga resume yang saya pakai untuk Southeast Asia Forum ya di Sydney. Mereka minta resume, saya kirim ini untuk ditampilkan di website waktu itu. Jadi saya cuma menggaris besar yang ini saja gitu. Tidak semua saya masukkan. Saya tidak memasukkan identitas saya secara lengkap yang tanggal lahir dan seterusnya. Hanya sekilas-sekilas ini saja. Ada afiliasi ini untuk saya menekankan bahwa selain di kampus saya juga aktif di pesantren misalnya. Karena tadi yang Obama Award itu pengen recognize keterlibatan saya di institusi keagamaan. Nah, ini contoh resumenya saja. Untuk hari ini kita memang tidak terlalu membahas resume ya, tapi yang penting untuk CV dan resume ini adalah 2 tools yang digunakan untuk menjual diri kita gitu ya. Mau apa, mau mendaftar apa seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Mbak Isma. Apakah CV untuk penawaran di dalam negeri juga lebih disarankan dengan bahasa Inggris? Kalau menurut saya ya, kalau di dalam negeri saja, ya kita lihat institusinya. Kalau dia institusinya sudah multinasional, ya kita harus dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya institusinya
di dalam negeri saja sebenarnya tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Oh, ini ada pertanyaan ini terkait dengan local language. Nah, ini saya cantumkan local language di sini ya. Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa saya bisa diajak ngomong dengan bahasa-bahasa ini gitu kan ya, untuk si untuk si penyeleksi ini. Bahasa Indonesia, saya bilang bahasa Banjar dan English. Sebenarnya saya ingin waktu itu pernah untuk Obama itu saya cantumkan Arab ya. Saya masukkan untuk resume pertama itu saya cantumkan bahasa Arab. Tapi terus saya cemas sendiri karena bahasa Arab saya itu kan bahasa Arab pondok banget ya. Bahasa Arab kitab gitu ya. Apa sih istilahnya, ini ada si Nailul di sini. Apa sih istilahnya Nailul bahasa Arab kitab itu? Sedangkan orang-orang kalau ngobrol kan bahasa Arabnya Qurawi gitu ya, bahasa Arab biasa gitu kan, reguler. Jadi saya agak cemas waktu itu. Aduh, kalau saya cantumkan bahasa Arab nanti jangan-jangan saya diajak ngomong bahasa Arab, saya nggak bisa. Soalnya kadang-kadang mereka bisa telepon gitu kan untuk wawancara. Nah, ini bagus juga untuk kita cantumkan. Beberapa penyeleksi itu ada juga yang mereka responsif atau sensitif sekali dengan situasi dan kondisi dari pelamar. Ada beberapa fellowship itu yang ketika wawancara mereka berusaha menggunakan bahasa ibu dari si pelamar. Sehingga ketika ada penyeleksinya yang orang Indonesia ya, mereka suruh si penyeleksi ini menggunakan bahasa Indonesia. Itu ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Iya, terus ini Len, bahasa lokal ini penting juga untuk dicantumkan karena misalnya di beberapa fellowship atau postdoc ini ya, lowongan postdoc itu biasanya ada syarat menguasai salah satu bahasa di Asia Tenggara misalnya. Jadi kalau yang di Asia Tenggara itu kan salah satunya adalah bahasa Indonesia, terus tambahan misalnya menguasai bahasa lokal kayak bahasa Banjar atau mungkin bahasa Jawa, itu bisa menjadi satu nilai plus begitu. Jadi dicantumkan aja. Nah, ya gitu ya, teman-teman. Sekarang kita langsung saja nih ke tadi ada yang nanya ini Len, foto apakah wajib di foto dan juga foto hidup. Foto apakah wajib atau tidak. Nah, ini menarik ya. Beberapa aplikasi beberapa institusi itu misalnya mereka lebih senang ada foto, ada yang tidak. Tapi kawan-kawan harus ingat ketika menyertakan foto itu jangan sampai foto yang foto kita menggunakan 360 misalnya ya, yang tidak ada pori-porinya. Jangan sampai juga fotonya yang selfie. Jangan sampai foto-foto yang selfie. Jadi ketika kita menyertakan di dalam kita memutuskan untuk menyertakan foto misalnya, kita sertakan foto yang benar-benar terlihat profesional. Paling tidak minimal itu difotokan oleh orang lain. Jangan sampai foto selfie. Nggak usah ke studio nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau kita merasa aduh kok kayaknya sampai ke studio segala repot sekali. Nah, bisa juga minta fotokan tapi usahakan ya, yang resmi gitu kan. Jangan yang saya pernah dulu itu ya Mbak, ada yang mengirimkan tuh fotonya. Gitu kan, itu tidak diinginkan. Oh iya, saya ingat ini salah satu yang jadi salah satu poin waktu itu saya yang tahun 2008 yang keterima ISW Center itu. Saya waktu itu kan masih pakai email lama lenahani@gmail.com itu. Ternyata saya ditegur bukan ditegur sih, dikasih tahu ya sama tim dari ISW Center. Dia kirim email khusus kepada saya waktu itu, terus dia bilang gini, Lena, bisa nggak email kamu diganti? Dia bilang gitu. Terus saya nanya kan, kenapa sih email saya kok disuruhnya diganti? Terus saya nanya, kenapa harus diganti? Terus dia balas email lagi, Lena, karena email kamu ini memperlihatkan kamu itu tidak serius gitu kan. Terus alamat email kamu ini memperlihatkan kok kamu itu kayak ada konotasi negatifnya, meskipun kami yakin kamu tidak seperti itu gitu kan ya. Jadi alamat email saya itu begini, saya tuliskan di chat, Lena Hani. Ini kayak apa ini ya, gitu ya? lebay ya, lebay ya Len. Sekali gitu, ini siapa tidak orang formal, ya artinya tidak formal ya. Kecuali dia bilang Hani itu memang nama kamu, tapi kan nama kamu bukan itu, dia bilang gitu kan, nama kamu kan Lena Hanifah. Padahal waktu itu saya Hani itu maksud saya karena Hanifah, jadi dikeren-kerenkan,
jadi Hani gitu ya. Jadi bikin email. Jadi waktu itu cuma satu-satunya email yang saya punya itu. Ya akhirnya saya bikin email yang lena.hanifah@gmail.com itu riwayatnya. Jadi saya merasa oh ternyata mereka sampai kirim email khusus loh untuk memperingatkan saya itu jangan pakai email itu dong. Nanti ketika kami mungkin ya, saya waktu itu ngayal ketika kami cantumkan saya kamu sebagai salah satu penerima beasiswa. Ini kok Lena Hani ini jadi ngaco gitu Ini ya. malu-maluin, Len. Iya. Coreng nama Oh ini baik. benar kata Mbak Hidai. Semua pernah alay pada masanya. Oh benar sekali itu. Alay sekali. Kita kira itu oke-oke saja. Ternyata itu menjadi poin yang minus gitu ya. Untungnya mereka reach out ke saya gitu kan. Coba bayangkan kalau mereka hanya langsung, anak ini lebay nggak usah diterima gitu kan, langsung disingkirkan gimana itu. Gitu Mbak. Ayo Mbak Isma, silahkan langsung saja Mbak. Ini ada satu lagi, Len, moto. Gimana moto hidup? Apakah harus Moto hidup. dicantumkan juga? Kenapa saya tidak mencantumkan moto hidup ya di dalam CV? Saya pikir itu tidak terlalu relevan ya. Saya tidak relevan karena saya sering melihat misalnya CV punyanya Melisa, salah satu calon supervisor saya dulu. Tidak ada dia calonkan moto hidup bekerja sekerasnya, bersantai sekerasnya gitu kan, tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak usah, moto hidup itu tidak usah. Itu kita saja di Indonesia gitu kan ya, kesan dan pesan. Nggak usah kesan dan pesan ya di dalam CV. Tidak perlu gitu. Itu Mbak, udah hampir 11:30 Mbak. Mbak. Oke. Iya. Oh iya. Enggak, dia masih jam 10. Saya akan share screen. Ini berkaitan dengan ini ya, apa namanya? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Mengisi formulir aplikasi. Jadi apa yang akan saya bagi pada pagi hari ini berangkat dari pengalaman saya dan Lena kemarin ketika menyeleksi isian formulir aplikasi TOT ini ya tentang kepenulisan kepenulisan tentang kekerasan berbasis gender. Nah, teman-teman bisa lihat ini nggak? Atau saya besarkan? Ini saya ada contoh. Jadi, mengapa sebaiknya Anda terpilih sebagai peserta pelatihan asesmen kekerasan berbasis gender? Ada dua jawaban, jawaban A dan jawaban B. Nah, menurut teman-teman, jawaban mana yang seandainya ya, bayangkan aja, teman-teman ini adalah tim penyeleksi. Dan kemudian mendapatkan atau membaca salah satu isian formulirnya itu menjawab pertanyaan mengapa sebaiknya saya terpilih sebagai peserta asesmen KBG, dan ada dua jawaban ini, A dan B. Menurut teman-teman, jawaban mana yang sesuai, atau mungkin kalau seumpama mereka itu mendaftar gitu ya, mana yang akan teman-teman pilih? Yang B, Mbak. Yang B. Oke, bisa mungkin juga tulis di chat box. B. Ada yang A juga loh. Kalau menurut Sista A. Jadi ada yang B, banyak kan yang B ya. B, ada yang A. Leni pilih A, berarti apa BFK? Oh B, oke. Nah, sekarang saya minta yang pilih A. Ilul Wirida. Kenapa kamu pilih A? Poin apa yang menurut Ilul itu menarik gitu sehingga sebagai Ilul sebagai tim penyeleksi itu ini memilih jawaban A. Halo Lul. Jadi jawaban A itu karena saya ingin mengikuti pelatihan ini agar mendapat wawasan baru dari para pemateri dan dapat bertukar pengalaman dengan peserta yang lainnya. Wawasan baru ini sangat penting bagi saya untuk saya pergunakan di dalam program yang saya lakukan juga akan saya bagikan kepada anggota di komunitas saya. Dengan demikian pengetahuan tentang pendataan KBG akan juga diketahui dan dikuasai oleh orang banyak. Itu A. Susita
juga pilih A. Kemudian yang B, karena saya aktif sebagai ketua PSGA di kampus saya dan membutuhkan pengembangan pengetahuan dan skills dalam pendataan kasus kekerasan berbasis gender yang banyak kami temui di lapangan. Selain itu, saya dapat berkontribusi di dalam proses training dengan berbagi pengalaman saya bersama PSGA dalam menghadapi kasus KBG, terutama berkaitan dengan tantangan dan hambatan untuk dapat merumuskan solusinya secara bersama. Which one is more convincing? Meyakinkan, gitu aja Mbak. Oh, kata Ilul, aku banget sih, gitu aja Mbak. Nah, yang B, coba Ami Palamba. Kenapa tertarik dengan yang B? Mau open mic? Atau siapa aja deh yang mau ini, mau apa alasannya gitu, kenapa pilih A, kenapa pilih B? Ada Aku open ya mic? Mbak Isma. Oh ya, silakan Mbak Ami. Ada ya? Ya, silakan. Mbak apa Mas ini? Nur. Oh, Mas ya. Oh, Pak Ami Iya. dulu, Pak Ami dulu. Oh, Pak Ami, silakan Pak Ami. Kenapa pilih B? Kalau yang B itu terlihat lebih jelas dia posisinya sebagai apa. Kemudian memang dia memerlukan ini untuk melengkapi dia dalam posisi dia sebagai ketua PSGA. Jadi Ya. terlihat ini penting begitu. Baik. Oke. Demikian aja Bu. Ya. Jadi lebih detail ya, lebih apa namanya? Tidak mungkin diksi yang dipakai itu lebih khusus ya dibandingkan dengan yang A gitu. Kalau dua-duanya bisa nggak Mbak Isma? Dua-duanya gimana maksudnya? Jadi dijadiin satu gitu ya? Ya mungkin maksudnya yang A juga oke, yang B juga oke. Mungkin gini, kalau yang A gini Mbak Isma, kondisinya misalkan dia itu termasuk newbie di bidang penelitian itu. Kan kalau dia terekrut di sini berarti kan akan apa? Fellowship ini kan bakal ada melahirkan peneliti baru gitu. Kalau yang di B itu kan otomatis dia sudah banyak pengalaman, mungkin juga banyak ikut fellowship yang lain, sehingga seakan-akan kalau dia terekrut lagi, dia ya sekedar untuk menambah referensi CV-nya dia gitu. Mbak. Oke. Bagus juga sih yang B ini untuk cuma kalau yang A ini kan akan melahirkan newbie peneliti gitu. Iya, terima kasih Mbak Wahyuni juga Pak Ami. Jadi kata kunci di dalam mengisi formulir aplikasi itu adalah, dan saya sering kali mengatakan ini adalah jangan cuma sekedar telling ya. Jadi mengatakan bahwa misalnya tentang wawasan baru, tentang bertukar pengalaman, itu kan hal-hal yang masih umum ya, masih cuman bilang aja gitu. Kayak misalnya orang bilang saya kesakitan gitu, sakitnya seperti apa itu tuh nggak jelas gitu. Atau misalnya saya sedih gitu, tapi pembaca atau mungkin penyeleksi itu nggak tahu sedihnya itu kayak apa gitu. Nah, PR kita adalah untuk to show gitu, menunjukkan gitu dengan memasukkan juga atau menggunakan juga diksi-diksi yang khusus gitu. Kalau seumpama yang A itu maunya maksudnya itu adalah atau ditulis oleh memang orang yang belum punya pengalaman apapun berkaitan dengan asesmen KBG atau mungkin dia nggak punya posisi apapun di organisasi tertentu, ya tunjukkan gitu loh bahwa saya adalah seorang newbie, saya belum pernah misalnya belajar tentang ini dan tentang ininya itu didetailkan gitu loh, dijelaskan. Jangan cuman saya baru dalam isu kekerasan berbasis gender sehingga saya membutuhkan pengetahuan yang banyak gitu. Dan itu akan bermanfaat bagi karir saya ke depan. Itu kan general banget ya, umum gitu, dan nggak ada ketika penyeleksi membaca itu nggak ada yang membekas gitu di dalam pikiran atau mungkin pemahaman dia gitu bahwa ini itu memang penting gitu dan menarik gitu. Jadi salah satu cara supaya isian formulir kita itu menarik gitu ya dan terbaca unik
ya jangan cuman menggunakan diksi-diksi yang umum gitu, tapi uraikan dengan menggunakan diksi-diksi yang khusus gitu. Misalnya kalau dibandingkan dua isian ini, betul kata Pak Ami ya, yang kedua itu lebih showingnya itu kelihatan gitu, nggak cuma sekedar telling gitu. Jadi dia menyebutkan bahwa satu posisi dia adalah ketua PSGA, kemudian menjelaskan skill apa yang dia butuhkan gitu, terus kenapa dia itu butuh skill itu, di situ dia sebutkan itu. Terus kemudian apa yang kira-kira bisa dia kontribusikan di dalam training itu juga penting gitu untuk dituliskan gitu. Jadi jangan cuman hal-hal yang umum aja, misalnya ya. Contohnya yang A itu ya, dengan demikian pengetahuan tentang pendataan KBG akan juga diketahui dan dikuasai oleh orang banyak gitu. Ini orang banyak itu siapa gitu? Atau mungkin misalnya wawasan baru ini sangat penting. Iya, tapi wawasan apa gitu? Karena di dalam pelatihan asesmen KBG itu kan banyak hal yang ini ya, yang akan dipelajari gitu. Nah, untuk membantu kita di dalam showing itu, kita bisa kembali ke ini ya, ke poster atau mungkin call for application. Biasanya di situ itu ada penjelasan, misalnya materi-materi apa aja yang akan dipelajari gitu. Terus kemudian latar belakang atau mungkin background dari satu kursus itu diadakan, itu pasti biasanya ada penjelasan itu. Nah, kita berangkatnya dari situ untuk misalnya menggunakan diksi-diksi yang itu akan kita pakai di dalam mengisi formulir aplikasi, sehingga isian aplikasi kita itu nggak ngawang-ngawang gitu, tapi berkaitan dengan ya pengalaman kita sehari-hari atau mungkin kebutuhan kita yang real gitu, berkaitan dengan pengetahuan yang akan kita dapat di dalam training gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa rencana Anda setelah mengikuti pelatihan ini? Ada dua jawaban juga. Menurut teman-teman, mana yang kira-kira lebih showing? A atau B? A. Ibu Zaitun memilih A. Jadi jawaban yang A, rencana Anda ya, Halimatus pilih B. Sambil teman-teman membaca ini jawabannya, ini saya bacakan. Kalau menurut Bu Mufliha yang tadi ya, yang kenapa harus memilih saya gitu, B lebih tegas posisi dan apa yang bisa dia lakukan setelah training sehingga impact-nya lebih terlihat ya. Oke. Nah, yang sekarang ada yang B, ada yang A. Ingat ini ya kata kuncinya ya, to show gitu. Jadi jangan yang general gitu, tapi iya. Ada yang mau ini? Yang mau open mic? Silahkan pilih A atau B. Jadi yang A itu si aplikan punya 3 rencana. Yang satu, saya akan menulis laporan proses selama pelatihan berlangsung secara rinci sebagai bahan untuk saya membuat panduan pelatihan asesmen bagi komunitas saya. 2, saya akan mengadakan pelatihan asesmen untuk para staf PSGA. 3, bersama dengan staf, saya akan menyusun follow up dari training assessment dalam kaitannya untuk pembenahan sistem pendataan dan pendokumentasian data KBG di PSGA. Kemudian yang kedua, sama juga ada 3 rencana. Yang pertama, saya akan membagi ilmu dan pengetahuan yang saya dapat kepada para anggota di komunitas saya. 2, saya akan menerapkan perspektif keadilan gender di dalam tulisan-tulisan saya dan terus melakukan kampanye tentang keadilan gender melalui tulisan-tulisan saya. Dan ketiga, ini salah ini, saya akan melakukan penelitian tentang kasus kekerasan berbasis gender. Banyak kan yang teman-teman pilih A ya. Iya, jadi yang A ini memang lebih jelas ya, lebih konkret gitu. Jadi usahakan ketika teman-teman buat rencana itu bikin rencana yang konkret. Jadi jangan cuma ngawang-ngawang, maksudnya misalnya
Saya akan membagi ilmu yang saya peroleh melalui dari training ini kepada teman-teman saya gitu, ataupun kepada anggota kelompok saya. Itu umum banget itu, nggak nggak bisa dilihat konkretnya gitu. Jadi itu penting untuk diperhatikan. Leni, ayo diasah lagi showing dan tellingnya. Nah, yang ketiga, ini ada juga pertanyaannya. Apakah isu yang Anda suarakan, ini saya ambil dari aplikasi yang IAJN yang kemarin saya share kayaknya di grup buku sekolah lagi, yang mentoring itu juga di grup ini feminis. Jadi salah satu pertanyaan adalah apakah isu yang Anda suarakan ini untuk pelatihan advokasi digital. Lalu apakah permasalahan dari isu yang Anda suarakan tersebut? Ini dilihat dari kalimatnya kayaknya emang lebih banyakkan yang A ya. Menurut teman-teman gimana? Jelas A. Jadi gitu ya. Kalau yang dua itu kan saya concern dengan isu tentang toleransi di kalangan remaja yang akhir-akhir ini kasusnya banyak ditemui. Udah gitu aja, nggak tidak menjelaskan apa-apa. Tapi kalau yang A ini sebenarnya bagus juga kalau seumpama dicantumkan ini ya, kayak misalnya ada penelitian gitu, berapa persen yang misalnya mengalami kenaikan gitu. Kayak gitu itu juga menambah poin ini ya, poin showing-nya tadi itu. Lalu selanjutnya, apakah visi pribadi keadilan sosial Anda? Ini juga udah kelihatan ya. Nah, ini juga sama. Visi itu kan sebenarnya hal yang abstrak juga ya. Tapi karena ini berkaitan dengan visi pribadi, lebih baik juga menuliskan hal-hal yang itu tuh bisa diaplikasikan gitu ya di dalam kehidupan nyata gitu. Kalau kita bandingkan antara dua ini, misalnya visi saya menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran, ini kan kayaknya itu lebay gitu. Gimana ini caranya itu kayak kayak ngawang-ngawang gitu. Tapi kalau yang atas itu mungkin lebih ini ya, lebih konkret gitu dan lebih rinci ya. Visinya adalah menghargai perbedaan keragaman, keyakinan, pendapat, gender, suku, dan orientasi seksual dengan tidak menyalahkan keragaman tersebut yang berbeda dari identitas dan pengalaman saya, serta mendasari setiap sikap dan pandangan saya atas dasar-dasar nilai kemanusiaan. Itu lebih jelas. Nah, selain ini nanti teman-teman mungkin bisa praktik ya, iseng-iseng aja gitu. Kalau misalnya ada call for application atau apa gitu, terus kemudian dicoba dijawab gitu. Tapi kalau biasanya misalnya cenderung menjawab isian formulir itu dengan diksi-diksi yang umum gitu ya, yang nggak konkret, diganti gitu dengan diksi-diksi yang itu tuh lebih konkret dan memang dekat dengan pengalaman kita gitu, dan itu yang akan kita lakukan atau mungkin yang biasa kita lakukan gitu, atau ya rencana yang akan kita lakukan gitu. Itu akan lebih membuat aplikasi yang kita tulis itu unik gitu ya, berbeda dari yang lain, dan ini jelas gitu loh, ditangkap pesannya itu oleh penyeleksi. Kata Muflias, selama ini aku kalau isi form aplikasi suka yang singkat-singkat dan umum, makanya ditolak mulu. Kamu udah ditolak, ya asal baru sekali kan Muflias. Oke, mungkin itu sharing pengalaman saya dari kemarin proses menyeleksi calon peserta TOT. Saya kembalikan lagi kepada Lena. Baik, selanjutnya, makasih Mbak Isma. Selanjutnya kita diskusi saja ya, kira-kira terkait dengan aplikasi-aplikasi. Kadang itu ya Mbak Isma ya, di dalam kita, misalnya kita pengen map lah atau apa gitu ya, atau
kursus singkat, short course seperti itu. Atau LPDP suka- Len, LPDP itu juga penting tuh, iya, LPDP LPDP. itu. PDP. Nah, yang satu ya, yang di dalam LPDP itu CV-nya itu kita harus detail. Nah, mereka teliti banget gitu ya, orang-orang LPDP ini, orang-orang beasiswa ini biasanya yang masuk ke mereka itu ada mungkin udah jutaan, ada ribuan, banyak sekali, sehingga yang harus diseleksi itu benar-benar harus dilihat. Apalagi kalau misalnya mereka menggunakan sistem otomasi gitu ya, di otomatis aja gitu, yang salah langsung terlempar, nggak ada unsur pendidikannya langsung terlempar, salah emailnya langsung terlempar, seperti itu. Jadi memang dalam mengisi CV ini perlu ketelitian yang luar biasa. Terus yang saya sering anjurkan itu pakai LinkedIn itu loh. Saya juga masih PR sekali ini untuk memperbaharui LinkedIn itu, karena itu benar-benar kepakai sekali. Terus sebenarnya ada satu fitur yang menarik di LinkedIn itu, fitur dia langsung bikinin CV kita. Jadi begitu kita sudah lengkapi semua form di LinkedIn itu, nanti ada satu tombol itu di ujung itu, dia bilang apa kita mau bikin resume, apa kita mau bikin CV gitu kan. Kalau kita bilang CV, dia akan record semua langsung dikeluarin, itu langsung bisa di print sebenarnya. Tapi ya itu tadi tergantung kita lengkapnya sampai mana di media sosial itu. Jadi media sosial ini apalagi zaman sekarang ini suka dicek ya sama penyeleksi itu kalau menurut saya. Karena tiba-tiba aja mereka bilang, "Oh, kemarin kami lihat di sini, kemarin kami lihat di situ, di sini kamu begini-begini. Bisa nggak kamu ikut tertarik untuk daftar?" Itu sesuatu yang jadi perhatian juga. Tadi terkait dengan don'ts-nya itu benar-benar dijalankan gitu, jangan sampai kita ketukar, jangan sampai salah nyantumin nama, gelar, dan lain sebagainya. Pencantuman gelar, nah apakah namanya harus pakai gelar atau tidak? Ketika misalnya itu akademisi ya kita cantumkan saja gitu kan, gelar kita apa, terutama untuk di dalam negeri. Kalau untuk aplikasi keluar itu biasanya mereka nggak perlu gelar itu panjang-panjang. Terus yang kemarin itu menarik loh Mbak Isma, ada salah satu kawan-kawan itu saya lihat mereka mencantumkan gelar, tapi gelarnya yang non akademis, jadi ada CCTV apa entah apa gitu ya. Itu kalau kita punya yang seperti itu lebih baik nggak usah gitu ya. Yang kita cantumkan gelar resmi saja. Karena kalau gelar-gelar non akademis itu kalau di luar negeri itu mereka malah bingung, ini orang beneran sekolah atau enggak sih gitu kan ya. Dan bisa-bisa dikira itu adalah nama kita ya, bukan gelar. Maksudnya sebenarnya namanya panjang gitu, kemudian disingkat. Karena nggak familiar gitu gelar itu kan. Kayak yang familiar itu kan gelar-gelar akademis, meskipun itu gelar Indonesia SH, SE, ST itu kan familiar. Tapi kalau ketika kita mencantumkan misalnya nih kita lulus kita mengikuti salah satu program hipnotis yang nasional itu kan mereka ngasih gelar ya. Gelarnya saya lupa apa gitu, CC apa gitu. Nah itu nggak usah lah itu dicantumkan, atau kita ikut pelatihan apa yang memberi gelar non akademis itu nggak usah, karena kalau keluar itu malah jadi membuat poin kita itu kurang. Apa nih ada chat banyak ini. Ini ada pertanyaan Len. Kalau yang overqualified gitu. Padahal kita benar-benar ngerasa pelatihan atau programnya itu urgent buat kita. Gimana ya Mbak? Saya pernah ini kawan-kawan sekalian, saya terus terang aja ya. Saya daftar IMAP itu Mbak Isma. Oh iya. Iya. Dan nggak lolos. Udah berapa kali dikirim email sama panitianya. Barusan kemarin itu kan saya dikirim email sama panitianya, terus dia bilang, saya lihat kamu S3-nya di Australia gitu kan. Jadi kita fokusnya itu adalah kepada mereka yang belum pernah ke Australia gitu. Jadi kamu nggak iya itu udah overqualified ya, benar itu. Karena ya itu tadi kamu ngapain mau ke Australia lagi kan gitu mereka mikir. Mbak Isma, aku ini dulu ya, ini si Sydney bangun. Oke. Jadi kalau apa benar ya, kalau overqualified itu apa ya? Artinya kan pertama bisa jadi kita memang tidak berhasil menunjukkan bahwa pelatihan ini itu urgent gitu di dalam formulir atau isian aplikasinya gitu. Sehingga kemudian
penyeleksi mengambil kesimpulan bahwa ini anak ini nggak memenuhi kualifikasi yang kita butuhkan gitu. Itu kemudian yang kedua yang ini ya, kalau seumpama ternyata tidak masuk itu, ya salah satu cara untuk menghadapinya ya itu tadi berpikir ini ya legowo gitu. Artinya gini, oke mungkin untuk isu ini atau pengetahuan tentang ini paling nggak saya pernah mengikuti gitu, misalnya tentang training gender atau apa gitu, dan oke lah kesempatannya bisa diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Itu sih untuk menghadapi kegagalannya itu ya. Tapi kalau dilihat dari penulisan bisa jadi kayak gitu tadi. Jadi kita tidak berhasil menunjukkan bahwa pengetahuan yang akan kita peroleh di dalam pelatihan ini urgent gitu, dan kita membutuhkan. Nah, caranya gimana supaya urgensi kehadiran atau partisipasi kita itu kelihatan? Ya tulis dengan penjelasan yang detail gitu. Kalau misalnya kebutuhan pengetahuan yang mana gitu. Terus kira-kira kalau seumpama saya sudah dapat pengetahuan itu nanti akan bermanfaat untuk apa gitu. Dan bermanfaat untuk apanya itu juga harus dengan detail ya, dengan maksudnya contoh kasus misalnya gitu juga bisa gitu. Jadi saya menghadapi persoalan misalnya bagaimana menangani anak didik yang menjadi korban bullying di sekolah gitu. Selama ini saya hanya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana melakukan konseling gitu, tapi tidak ada upaya-upaya yang sifatnya itu lebih praktikal misalnya. Nah, sementara di dalam training itu akan memberikan skill yang lebih jadi not just doing counseling gitu loh dengan korban itu. Misalnya kayak gitu. Jadi lebih didetailkan lagi gitu sehingga kelihatan gitu bahwa pengetahuan yang akan kita dapatkan itu memang kita belum tahu, kemudian itu nanti akan berguna sekali gitu dalam kerja kita sehari-hari bersama komunitas gitu. Oke, saya coba lihat lagi. Untuk LinkedIn apa perlu foto yang formal, Mbak? Kalau sebenarnya ini ya, LinkedIn itu kan ingin menjual kita dari aspek ini ya, profesionalismenya ya. Jadi lebih baik memang foto yang ditampilkan juga kelihatan menunjukkan bahwa kita itu adalah sosok yang ini yang punya profesionalisme gitu. Jadi jangan misalnya pakai foto mantenan gitu misalnya. Atau yang selfie macam-macam gitu. Biasa aja yang formal. Kata mempelai overage. Iya, ini masalah usia ini juga menjadi persoalan ya, terutama bagi saya yang sudah berkepala 4. Jadi kalau mau daftar itu, terutama yang di Indonesia itu agak susah. Tapi kalau yang di luar negeri itu biasanya mereka tidak pernah memakai ini ya, batasan usia. Terus ada lagi Halimah, aku juga nggak keterima masih sedih sampai sekarang adalah saking berapa. Ini aplikasi yang mana ini Halimah yang nggak keterima itu? Oh, yang kemarin ya, yang TOT itu ya. Yang TOT. Jadi sekalian aja mungkin ya, karena kan pendaftarannya itu kan 98 ya. Sementara yang seat-nya itu yang tersedia cuma 18 orang. Jadi kita memang harus benar-benar mempertimbangkan pertama itu ketersebaran lokasi ya atau wilayah dari peserta. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini urgensi tadi itu gitu. Jadi mungkin misalnya kalau kemarin itu misalnya ada 2 kandidat nih dari satu wilayah gitu, kedua-duanya sama-sama bagus gitu.
Itu yang saya lakukan sama Elena itu melihat kebutuhan pengetahuan yang akan dia dapatkan dari training itu untuk mendukung kerja sehari-hari mereka di komunitas masing-masing. Nah, kita lihat di komunitasnya gitu. Misalnya antara misalnya yang satunya itu tidak berhubungan langsung dengan persoalan kekerasan berbasis gender, tapi yang satunya itu berhubungan langsung dengan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, maka yang satu itu yang kita pilih gitu. Terus juga kita melihat dari histori ini ya di kurikulum vitae gitu, misalnya seberapa penting sih posisi dia gitu untuk misalnya menjadi trainer gitu ya, atau mungkin menjadi leader gitu untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender, itu juga menjadi ini pertimbangan. Jadi waktu itu ya sempat bingung juga gitu karena semuanya kayaknya penting gitu. Background basis teman-teman itu penting semua gitu. Ada yang dari pesantren, ada yang kampus, ada yang misalnya kampus itu ada PSDA gitu ya, terus juga ada publikasi dari media, juga ada yang radio, juga itu menarik semua gitu. Tapi kemudian ketika kita mencoba mendalami itu ya, yang melalui CV, melalui urgensinya tadi itu akhirnya ya udah kita harus menutup mata dan menutup telinga untuk memilih 18 itu. Terus menulis formulasi kadang-kadang kan ada diminta jumlah katanya, contohnya 150 kata. Nah, ini kan membuat kita mengarang indah sehingga mengawang-awang yang kita tulis. Jangan dipakai untuk mengarang indah gitu. Justru kalau ada kesempatan mengisi dengan jumlah kata yang lebih banyak, itu satu peluang untuk kita membuat gimana membuat isian aplikasi itu lebih konkret gitu. Jadi ceritakan aja apa yang teman-teman lakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Itu menurut saya akan lebih jelas, konkret, menarik gitu ya, daripada misalnya yaitu apa yang ngawang-ngawang yang nggak jelas gitu. Ya kayak tadi misalnya ya yang saya tulis itu concern pada isu pendidikan toleransi untuk kalangan remaja gitu. Nah, jelaskan aja gitu, selama ini apa yang sudah dilakukan, kemudian ada persoalan apa, dan persoalan itu kemudian belum terselesaikan misalnya. Itu dituliskan, jadi based on pengalaman kita gitu. Itu akan lebih hidup ininya, isian aplikasinya. Aku mau tanya langsung boleh ya Mbak? Oh ya silakan, Bu Mufliha, open mic. Aja Bu Mufliha atau jadi ceritanya kelihatan jelang 50 tahun. Mbak, tadi aku tulis chat tapi mungkin terlewat ya. Jadi dalam menulis CV itu kan kita tampilkan karya-karya kita. Nah, tapi kita ada satu fase di mana kita berada di masa jahiliyah gitu. Ya hari ini juga nulisnya belum benar gitu. Tapi yang dulu itu kalau kita baca lagi tuh masih pengen guling-guling gitu. Nah, itu baiknya tetap kita tampilkan atau supaya kita tidak miss ya di tahun itu, atau kita simpan aja, kita masukkan kotak gitu karena tidak layak untuk dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman dari ibuku sekolah lagi ketika bikin kegiatan gitu ya. Aku ngelihat kan penggemarnya luar biasa ya, sampai banyak nolak-nolak orang yang bikin patah hati. Nah, aku punya pengalaman peminatnya tuh kurang gitu. Apakah karena prasyaratnya itu terlampau berat atau bagaimana ya Mbak? Dan gimana nih Mbak untuk kita supaya dapat peserta yang qualified gitu ya, tetapi juga nggak sekedar modal badan dan modal ngisi form gitu loh maksud saya. Jadi ketika ikut training orang tuh benar-benar udah siap untuk ikut program itu gitu. Ini minta ini sih berbagi dari kawan-kawan ISL. Terima kasih. Oke. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa share pengalaman juga gitu, terutama untuk pertanyaan kedua. Nah, yang pertama kalau menurut saya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tulis,
atau apapun yang kita dapatkan selama proses ini ya, proses menempuh pendidikan, berorganisasi, itu menurut saya penting juga ya dimasukkan ke dalam CV. Apalagi ini untuk tulisan ya. Meskipun mungkin kayaknya ini kan cuma di level apa namanya, tadi ada yang nanya di chatbox, cuma di level organisasi gitu. Misalnya kayak saya gitu kasih presentasi di ESL gitu. Kalau saya sih ini ya memang apa jarang memasukkan yang ESL karena banyak sekali. Jadi tapi itu penting ya menurut saya. Tinggal ini aja apa informasi yang dituliskan di dalam CV itu jelas. Jadi kemarin itu ada juga saya dan Lena itu menemukan kayak kalau nggak salah training ya. Jadi dia menuliskan training apa aja yang sudah diikuti. Itu dia tulis judulnya. Kayaknya di situ tuh cuma judul aja gitu. Nggak ada misalnya yang mengadakan itu siapa, terus kemudian kapan, misalnya tahun berapa paling enggak kalau misalnya bulannya enggak disantumin. Jadi di mananya itu juga enggak ada. Padahal itu tuh informasi yang penting gitu supaya informasi itu enggak terbaca kayak ngarang gitu aja gitu kan gampang ya bikin judul judul pelatihan gitu. Karena di situ enggak ada ininya. Terus biasanya itu juga kalau seumpama kita itu mencantumkan lengkap itu ya ada judulnya, kemudian ada penyelenggara, tempat dan tanggalnya. Itu kalau penyeleksi itu memang benar-benar teliti dan ingin meng-cross-check apakah informasinya itu benar, itu bisa di googling. Dan sekarang itu kan ini ya kebanyakan misalnya kayak program kayak fellowship atau mungkin workshop itu kan sudah publikasinya kan sudah online gitu ya, jadi bisa di cross check bahwa ini sebenarnya informasi benar gitu. Jadi dicantumin aja Bu. Nanti kalau seumpama ternyata penyelenggara ingin coba dong dikirim artikel yang ini gitu, ya udah dikirim aja. Tinggal kasih aja justifikasi bahwa artikel ini ditulis ketika misalnya saya sedang belajar menulis misalnya, atau mungkin untuk tugas apa gitu, kayak gitu. Betul. Terus yang kedua soal ini ya, kenapa sih di beberapa program itu aplikasinya kok sedikit gitu, tapi di yang lain kok banyak gitu? Apakah karena persyaratannya yang terlalu berat? Bisa jadi juga kayak gitu. Jadi persyaratan yang banyak. Tapi agak aneh juga sih. Mungkin yang sering ini itu ya kurang ini Mbak, kurang diinformasikan. bisa Pengalaman juga kita ya. yang pertama yang mentoring itu mentoring sedikit itu ya, tidak terlalu banyak, cuma sekitar 20 sekian gitu kan, sedangkan kita nyarinya 15. Nah, itu menurut saya ketika kita tutup pendaftaran itu terus tiba-tiba banyak kok yang DM yang ya daftar. waktu itu ya, yang menghubungi via email, yang menghubungi, ini kenapa sudah tutup, kami terlambat menerima info. Jadi sebenarnya itu kalau saya lihat kebanyakannya itu karena kurang gencarnya kita menyebarkan informasi tentang program kita. Itu sih salah satu yang paling saya perhatikan gitu kan di antara dua kegiatan mentor yang kami selenggarakan. Yang pertama itu benar-benar kurang promo mungkin kita Mbak ya. Kita yang kedua ini ya itu belajar dari pengalaman program Ibu Guru Sekolah Lagi, pernah juga ya, maksudnya kita mendapatkan respon pendaftar yang enggak seperti yang TOT ini, atau mungkin kemarin pengalaman yang kursus metodologi feminis ISAIS itu juga lumayan banyak itu pendaftarnya, dari sekitar 80-an, ada 80-an pendaftar gitu. Sementara tadinya kita cuman maksudnya seatnya itu maksimal 20 gitu. Tapi karena mempertimbangkan ini kok ini ya, maksudnya kasihan banget gitu, dari 80 cuma diambil 20, akhirnya ditambah menjadi 30 kemarin itu. Itu satu ya. Jadi bisa jadi promosi atau publikasinya itu kurang menjangkau banyak peminat. Kemudian yang kedua, itu tuh sudah menjadi satu seleksi alam kali ya.
Jadi kadang kan orang misalnya melihat persyaratannya harus menulis proposal gitu ya, harus menulis proposal. Itu mungkin akan lebih berat kalau seumpama dibandingkan dengan hanya menulis abstrak penelitian gitu. Nah, berarti mereka yang mendaftar dan mau kirim proposal itu memang benar orang-orang yang memang serius gitu, mau mengikuti pelatihan itu gitu. Itu ya kalau misalnya mau dianggap kayak gitu juga bisa gitu. Terus bisa jadi juga informasi yang kita cantumkan di dalam poster itu tidak kurang jelas mungkin ya, kurang jelas. Misalnya begini, calon pendaftar mungkin ketika membaca harus submit proposal itu kan bayangannya kan proposal yang sudah jadi gitu ya. Mungkin bisa jadi istilahnya itu bukan lagi menggunakan proposal misalnya, dengan misalnya menyerahkan konsep penelitian yang menjelaskan 1 judul, 2 tujuan penelitian, 3 apa-apa gitu. Jadi dibikin penjelasan itu lebih rinci gitu loh, bahwa udah nggak usah mencakup semua aspek yang harus ada di dalam proposal gitu. Proposal kebanyakan yang dipahami oleh calon pendaftar ya, oleh kita gitu. Tapi hanya poin-poin ini aja yang harus ada, itu juga bisa. Jadi menyederhanakan persyaratan yang harus dikumpulkan itu juga bisa. Mungkin bisa juga Lena kemarin kenapa yang mentoring itu agak sedikit itu juga karena harus nyerahin proposal ya Len ya kayaknya ya. Karena ada proposal ya, kita baca ya. proposal. Sementara kalau yang TOT ini kan tulisan ya, tapi tulisan itu kan mungkin lebih, maksudnya tulisan apa aja kan, banyak juga yang nanya ke saya, Mbak ini tulisannya harus dikirim apa gitu, apakah harus berupa artikel atau apa aja gitu yang ada tapi berkaitan dengan kekerasan berbasis gender gitu, persoalan gender lah ya gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Mbak, ini ada yang ini Mbak, terkait dengan Mbak mau dari Mbak Nurul Amelia Fitri nih. Mbak mau tanya, misalnya kita hanya punya pengalaman menjadi pembicara di organisasi saja yang masih tingkat lokal kampus, apakah bisa dicantumkan di CV? Oh iya, bisa banget ini. Cantumkan, Mbak. Meskipun tingkat RT saja gitu, dicantumkan saja, nggak apa-apa. Kalau kita pernah menjadi pembicara di sini. Setidaknya itu menggambarkan kita aktif di komunitas. Iya. Gitu, Mbak, kalau dicantumkan. Terus juga dan ininya lengkap ya, maksudnya judul presentasinya apa, terus di dalam acara apa, terus di mana, kapan dan juga kapan gitu. Jadi sebenarnya saya sharing sedikit terkait dengan beasiswa ya waktu itu, mungkin ini bisa juga jadi pengalaman. Jadi saya waktu wawancara itu saya menjelaskan ABCD gitu ya, begitu proposal dan lain sebagainya. Begitu selesai, begitu saya lihat itu muka wajah-wajah pewawancaranya itu kurang berminat gitu ya sama saya. Saya pikir waduh ini udah jelas nggak lulus. Tapi begitu saya menyebutkan ini ternyata sesuatu yang menurut saya tidak relevan, ternyata relevan bagi mereka. Saya menyebutkan waktu itu saya dari kecil itu sebenarnya kenapa saya tertarik itu karena saya dulu dari kecil itu di pesantren, saya bilang gitu. Terus saya juga ingin berkiprah di pesantren. Dari satu ibu pewawancaranya yang tadinya duduk nyender begini kayak udah masuk, dia langsung begini. Oh di pesantren Mbak, gimana itu kok di pesantren kok bisa sampai mau kuliah di Fakultas Hukum? Ternyata itu poin yang menarik sekali buat mereka waktu itu. Jadi saya waktu itu beranggapan mungkin ya, tapi tidak tahu. Tapi menurut saya kenapa saya bisa lulus kan waktu itu karena saya dari pesantren. Jadi hal yang kayak tadi Mbaknya nanya, ini kan saya pembicaranya tingkat lokal saja. Ternyata ketika itu disampaikan, ternyata apa yang Mbak jadi pembicara itu misalnya naruh tentang KDRT atau tentang apa, ternyata itu yang mereka inginkan untuk memperlihatkan bahwa Mbaknya aktif di komunitas itu gitu loh. Ternyata Mbaknya tidak hanya bergerak di dalam ruang-ruang sempit kelas saja, tapi di luar gitu ada aktivitas luarannya gitu yang merupakan kegiatan sosial. Jadi di situ saya ternyata jangan-jangan saya diterima karena saya ngomong begitu tadi dari gitu pesantren. Ya. Karena kelihatan sekali gitu gestur tubuhnya dari yang
oh iya udah selesai. Pas saya ngomong gitu dia langsung begini gitu. Oh iya, kok bisa gitu langsung gitu. Jadi, oh jangan-jangan karena itu nih kira-kira. Maksud saya begitu. Oke. Ini ada Len dari Mbak Susita ya. Mbak, sebenarnya komunitas atau organisasi di mana saya aktif itu masih sangat kurang dan miris sekali. Banyak anggota yang mengalami atau menjadi saksi KBG, tapi sangat galau dan risau ketika pengurus tidak bisa membantu menyelesaikan atau menjadi mediator. Kemarin saya berharap bisa ikut training. Mbak Susita ini yang apa kemarin itu gara-garanya ya aku lupa ya. Ada waktu itu. Padahal Mbak Susita ini kita open up ya. Salah satu kandidat yang sangat dipertimbangkan gitu kan waktu itu. Iya kan Mbak Isma. Terus apa ya? Aku lupa karena banyak ya. Itu salah satunya loh. Wah nggak ini ya gitu kan. Terus ya udah kita nanti saya lihat nanti ngobrol-ngobrol gitu di luar itu. Tapi ini Mbak, itu tadi ya, maksudnya kalau lihat ini kan penting sekali kan sebenarnya. Dan saya pikir yang konkret kayak gini itu dimunculkan aja di dalam aplikasi dan itu kemudian didukung dengan CV yang menjelaskan gitu bahwa saya aktif di organisasi apa, kemudian berposisi sebagai apa dan apa tugas saya gitu. Makanya kalau apa yang saya tulis di CV untuk employment history itu saya nggak cuman menyebut posisi lembaga di mana saya bekerja gitu, terus kemudian kapannya, tapi juga saya menjelaskan tugas saya itu sebagai apa gitu dan apa yang saya lakukan, misalnya apakah saya mendesain risetnya, kemudian bikin instrumennya, lalu juga turun lapangan atau hanya mendesain aja, itu tuh jelas gitu loh. Jadi penyeleksi itu ngerti dan bisa meng-cross check gitu loh antara data satu yang dibaca di formulir aplikasi dengan CV yang kita berikan gitu. Betul. Terus ini ada lagi dari gitu, Bu Mufliha nih, dari Kak Mufliha. Kalau artikel kita pernah dipresentasikan di seminar atau workshop, boleh nggak kita tulis dua-duanya, Mbak? Gimana, Len? Tulis aja sih kalau menurutku sih, Mbak. Ya. Ditulis aja, ini pernah dipresentasikan di sini, ini pernah dipresentasikan di sini. Tapi sebenarnya Mbak perlu diingat ya, ada beberapa waktu itu saya pernah nanya gitu kan, saya menulis satu abstrak gitu ya tentang A gitu ya. Nah itu juga mau saya presentasikan di salah satu conference gitu, diterima di situ. Nah kemudian beberapa bulan kemudian ada conference lain dan saya ingin memasukkan abstrak yang sama gitu ya. Terus saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan scholars gitu, kawan-kawan akademisi. Terus mereka bilang jangan yang sama gitu ya, karena itu semacam autoplagiat gitu kan, autoplagiasi. Lalu saran mereka itu judulnya diubah, terus inti masalahnya itu dibedakan. Misalnya tadi saya misalnya ya terkait dengan waris perempuan gitu. Saya membahas waris perempuan, akses keadilan waris perempuan begini. Padahal saya tetap ingin membahas akses keadilan itu, tapi saya belokkan sedikit ke terkait dengan bagaimana laki-laki persepsi laki-laki di situ terhadap akses tersebut gitu. Cuma ditambahkan sedikit aja, tapi jadi berbeda. Nah begitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada dua workshop atau dua conference itu disarankan memang kalau bisa jangan, karena siapa tahu kan, apalagi kalau konferensinya itu dia bonafit, mereka biasanya nanti mengeluarkan apa namanya itu, aduh aku kok lupa, proceeding itu. Nah kalau proceedingnya terus dari satu ke satu itu tetap sama itu aja, itu kan jadi pertanyaan tuh di kalangan akademisi, apalagi kan kalau misalnya bidang yang kita geluti itu banyak minatnya. Contoh misalnya gender ya. Kalau gender ini kan yang ketemu di conference itu aja. Ini Mbak Isma lagi gitu kan kalau saya ikut conference biasanya. Jadi kayak begitu gitu loh. Orang ini bahas ini lagi, tapi kalau kita belokkan sedikit ya. Tapi mungkin itu ini Len ya, kalau kita mau kirim abstrak ya. Jadi iya, itu kaitannya ke sini Mbak. Kalau kita mau kirim abstrak, tapi kalau misalnya udah kadung gitu ya, ternyata meskipun
meskipun saya kirim abstrak atau mungkin judul presentasinya itu sama, tapi ternyata tetap diterima gitu ya. Jadi saya sudah melakukan presentasi, satu di KITLV, satu lagi karena saya juga pernah itu sama David ya, karena kebetulan kita mempresentasikan isi artikel yang sama gitu. Yang satu itu, dan itu memang bukan forum bukan conference gitu ya, bukan forum terbuka gitu. Jadi memang diundang gitu untuk presentasi. Yang satu di KITLV, satunya lagi kemarin itu yang di Yerusalem itu. Jadi dua itu judulnya sama dan yang dibahas juga sama gitu. Nah kalau maunya udah kadung kayak gitu, ya nggak apa-apa ditulis aja di CV gitu. Yang tadi Lena jelaskan itu kalau seumpama kita mau kirim abstrak ke misalnya dua conference maksud yang saya berbeda gini, Mbak. gitu. Karena kan kita misalnya saya ingin menggambarkan bahwa ada beberapa kalangan akademisi itu yang nggak menerima, misalnya kurang setuju ketika ada dua judul yang sama. Itu kaitannya kalau kita cantumkan di CV. Kalau misalnya penyeleksi kita itu adalah yang teliti sekali, misalnya dia ikut mazhab itu, bahwa nggak boleh dipresentasikan di dua simposium, di dua konferensi yang berbeda gitu kan. Itu dia akan melihat, oh ini kok dua. Tapi kalau keadaannya tadi seperti Mbak Isma, misalnya satu di konferensi yang proceeding lengkap dan lain sebagainya, satunya diundang karena pembahasan topik itu, ya nggak apa-apa menurut saya sih. Cuman ya itu, kembali lagi tadi kita berusaha lah ya menerka-nerka ini penyeleksi ini orangnya seperti apa, lembaganya seperti apa. Kalau misalnya terkait dengan lembaga luar negeri, misalnya punyanya Sydney University atau apa, mereka kan mazhabnya agak mirip-mirip ke sana gitu ya, agak mengarah-arah ke sana misalnya. Ya kita lihat-lihat lagi. Cuma tadi kalau dua forum yang berbeda, satu judul, tapi yang satunya forum dengan konferensi ilmiah internasional, nasional lah. Yang penting dia konferensi ilmiah, yang satunya lagi hanya diskusi misalnya, ya ini welcome gitu untuk dicantumkan. Gitu kali Mbak ya kira-kira solusinya. Iya. Kalau saya biasanya emang ini sih, kalau mau kirim abstrak untuk conference gitu ya, itu ya kayak Lena tadi itu. Jadi jangan sampai judulnya itu sama persis gitu. Meskipun nanti di bagian pembahasannya itu ya mirip gitu. Ubleknya ya misalnya kayak saya ya tentang pengalaman ulama perempuan membuat fatwa gitu. Cuman di judul itu kan kita bisa ambil angle-nya kan macam-macam ya. Misalnya yang satu itu hasil fatwanya, kemudian yang lainnya lagi itu adalah metodenya, misalnya. Yang lainnya lagi misalnya respon dari ulama laki-lakinya gitu. Itu bisa dimain-mainin gitu. Yang penting judulnya itu jangan ngeplek gitu, jangan sama gitu. Mbak udah jam 11. Iya, udah jam 11 nih. Ya. Gak terasa ya kita ngobrol-ngobrol pada hari Minggu pagi nih. Minggu pagi. Banget ini padahal berkemul-kemul. Karena dingin juga di sini. Kawan-kawan kita tutup aja ya. Saya kembalikan Mbak Isma. Mbak Isma tadi yang buka, silahkan ditutup. Yang nutup kamu karena aku yang udah buka tadi. Oke deh. Kawan-kawan, sekedar berbagi informasi lagi bahwa Ibuku Sekolah Lagi ini adalah platform online yang kita harapkan nanti ke depannya bisa berbadan hukum gitu ya. Itu salah satu cita-cita kita agar bisa lebih leluasa bergerak. Ibuku Sekolah Lagi mempunyai keinginan agar kita semua perempuan bersama-sama menggapai pendidikan yang lebih tinggi dengan cara apapun dan dimanapun. Dengan cara apapun di sini digarisbawahi tentu dengan cara yang baik. Mungkin demikian saja. Nanti silahkan saksikan rekamannya nanti di YouTube. Untuk acara kemarin juga sudah ada di YouTube. Silahkan diikuti dan jangan lupa di-subscribe. Di-subscribe meskipun nggak dimonetize ya, tapi tolong di-subscribe. Di-subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.